Mohon perhatian, Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School, wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di season yang keempat, masih bersama Pod School. Ini tim-tim kreatif nih, tak rasa kok. Waduh, ini sebenarnya ada yang kurang loh, Mas. Kalau ada orang salam tuh dijawab. Ya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu Islam yang sejati. Kalau ada salam itu dijawab. Yo joming, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya bareng, salamnya ora gelem ya. Itu nggak baik ya. Kalau ada salam dijawab, nggih? Oke, siap. Oke, di session yang keempat ini kebetulan kita menghadirkan satu bintang tamu nan jauh di sana, masih dari provinsi Jawa Timur ya, tepatnya dari kota Magetan. Kita sambut dengan hangat untuk Bapak Edi Gunawan SPD, teman-teman. Sugeng rawuh Bapak Edi. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah gimana? Alhamdulillah bisa datang gitu. Dengan undangannya. Amin. Itu maksud saya. Oh iya. Pak Edi, ya kita bacakan dulu ya biografinya. Kelahiran di kota Magetan tanggal 9 Februari 1967 ya. Asal dari Magetan sebelah mana, Pak? Tolong disebutkan dan rinci, Pak. Kalau saya lahir di Magetan, wilayah Barat itu harusnya kan barat itu kulon, tetapi ini letaknya paling timur dan paling utara. Berarti timur ya, Pak? Ya. Timur dan utara, pojok. Timur dan utara. Oh, pojok. Ya. Itu kelahiran di 1967. Usia berapa, Pak, sekarang, Pak? 54 tahun. Ya, berarti 6 tahun lagi purna, Pak ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Masih berkaitan dengan Bapak Edi Gunawan. Beliau sebagai salah satu ya penggawa di SMP 1 Balong, yaitu sebagai wakakurikulum, Pak nggih. Kalau saya lihat nih jenengan itu memang patasnya di kurikulum ya, karena banyak keistimewaannya. Saya mau tanya Pak Edi, nyapa kok kurikulum itu harus orang matematika atau orang IPA? Saya tanya, apa itu memang harus ada arah ke situ, Pak Edi? Ya, kalau dibilang seperti itu ya tidak. Semua Bapak Ibu guru itu sebenarnya harus menempati kesempatan untuk menduduki kurikulum. Hanya memang di kurikulum itu memang harus banyak pengorbanannya memang. Itu ya. Ya kalau kelihatannya di sekolah itu kalau seperti saya itu santai, enggak pernah kok disuruh dan tegang begini, saya enggak mau. tapi hanya kalau di rumah itu tidak pernah berhenti. Ya misalnya kalau seperti saya itu bekerja misalnya di sawah atau di mana itu terkadang itu juga berpikir apa langkah saya nanti di kurikulum yang akan saya lakukan. Itu setiap saat itu akan selalu berpikir. Gitu loh maksud saya. Oke. Selain di kurikulum, Bapak ini mengajar di matematika nggih. Tadi ada kalimat yang saya tandai, meskipun di sawah, ya kita harus tetap mikir kurikulum itu bagaimana nanti. Nah, ciri-ciri orang kurikulum itu apa? Dimanapun dia berada harus mikirkan kurikulum, kan tidak? Ya itu tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Seberapa besar tanggung jawabnya itu ya? Kadang kan inspirasi itu kan ketemunya kan setiap saat. Inspirasi. Gitu. Kan? Ya. Jadi tidak bisa kalau kurikulum itu misalnya kita harus begini tidak bisa. Kan mengikuti alur kan. Alurnya itu terkadang otodidak. Ini harus saya tempuh dengan begini. Trik ya, bisa dikatakan trik. Ada yang harus pakai ilmu, ada yang harus pakai cara lapangan gitu Pak ya. Itu kurikulum. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan Pak Edi. Ini di samping panjenengan juga di sawah. Ini saya dapat info dari rekan-rekan juga itu sekarang domisili di Karangmojo kan. Nah, jenengan salah satu usahawan apa namanya, saya nggak tahu juga. Usahawan atau wira swasta atau apa, itu bergerak dalam bidang perpuyuan. Ya, itu betul, Pak? Ya, dikatakan betul ya. Ya betul memang. betul aja dikatakan. Nggak bisa itu. Ya, benar. Puyuhnya saiki pinten, Pak? Kalau sekarang ini karena keadaan seperti ini pandemi. Saya hanya berani sekitar 6.000 ekor. 6.000 itu luar biasa, tepuk tangan dong.
Oh iya. Ya saya aja mencoba kemarin itu 100 Pak Edi, nggak ada yang berhasil, mati semua. Tentunya ada trik-trik khusus ya nanti bagaimana biar berhasil di telur puyuh. Nah begini Pak Edi, kaitannya sama pekerjaan lagi. Nah omset Pak Edi secara matematika ya, secara matematika kalau kita bilang tentang pelajaran ya, itu omset secara matematika. Nah berternak puyuh sama jenengan sambi di sawah itu keuntungannya kalau jenengannya menjalani ya itu lebih ringan yang mana Pak Edi? Nah gini, kalau bicara sampai ke situ memang kalau kita bekerja di sawah atau ternak atau pedagang itu yang penting itu adalah ya bisa dikatakan hobi atau mungkin kita melangkah ke suatu usaha itu harus didasari dengan rasa senang. Oh, ini penting dulu ya. Iya penting. Karena kalau kita tidak didasari dengan senang, maka akhirnya kalau kita mengalami suatu kegagalan, kita akhirnya akan putus. Berhenti. Karena apa? Kita sudah tidak senang. Tapi kalau kita berangkat dari hobi atau senang, insya Allah mungkin namanya kegagalan itu akan kita ulang kembali usaha yang tadi. Yang diulang apanya Pak Edi? Kegagalannya atau usahanya Pak Edi? Ya usahanya. Kegagalannya. Karena kalau namanya usaha tidak mungkin akan berhasil terus, tidak mungkin. Pasti suatu saat akan mengalami suatu kegagalan. Pasti ada itu. Ya. Itu berarti dasar utama itu satu niat, yang kedua hobi senang gitu ya Pak Edi. Iya, itu harus itu. Jadi kan di SMP 1 Balong kira-kira senang membuatan dadi kurikulum nih. Ayo dijawab. Ya bisa saja. Bisa saja. Kenyataannya sampai sekarang saya itu di kurikulum Panggai dari awal saya masuk ke sini 1 tahun langsung membantu kurikulum. Terus mungkin berhenti 1 tahun 2 tahun balik neng ya di lain selain itu memang ya terpaksa. Karena apa? Saya nggak terpaksa piye? Karena terpaksa tuntutan jam. Oh gitu, tuntutan kewajiban ya Pak Edi. Iya, tuntutan jam termasuk itu bagiannya. Ya, kita bicara terpaksa Pak Edi ya. Nah, dalam satu satuan pendidikan itu kan kita dituntut untuk apa ya, seprofesional mungkin mengelola baik itu pendidikan karakter dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dasar kerja itu di instansi itu dengan apa ya, dengan karena terpaksa, itu terpaksanya karena memenuhi jam atau memang terpaksanya itu ini harus dihapus dan ada misi tersendiri untuk anak-anak biar sukses. Maksudnya begini, kira-kira terpaksa nih kuwi gen bocah-bocah pinter apa mergo dhewe nambahi jam gitu Pak Edi? Lek menurut jenengan pribadi gimana? Kalau saya ya, untuk yang pertama kan PNS terutama khususnya guru itu kan ada jam minimal kan 24. Oh gitu. Ya. Dengan dihitung-hitung yang mana untuk matematika itu kan lebih, ya gurunya lebih. Nah, oleh karena itu kan ada kekurangan jam. Nah pada akhirnya yang bisa kita tambahkan jamnya itu kan diantaranya ada dari kurikulum, kemudian yang kedua kesiswaan. Sarprasi buatan enggak? Yang sarprasi mriki lho. Hanya 2. Oh, hanya 2. Oh, Pak Didi sarprasi buatan tumut Pak Didi. Nah, karena hal itu ya mungkin ya dipandang dari teman-teman itu memandang saya itu dikehendaki termasuk dari kepala sekolah, saya itu untuk menduduki sebagai kurikulum. Nah, karena diminta dari kepala sekolah termasuk rekan-rekan, ya akhirnya saya pun juga mau gimana lagi. Ya akhirnya ya bisa dikatakan kan terpaksa. Namun terpaksanya itu juga dengan ikhlas. Baru kali ini saya dengar terpaksa dengan ikhlas. Saya akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, dengan berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Dan bagaimana yang penting usaha bahwa sekolah kita itu nanti bisa maju lebih baik daripada sekarang. Itu misi yang paling bagus. Yang penting itu. Di balik keterpaksaan seseorang itu berarti mengandung arti bahwa kita harus nekat dengan suatu misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, leres Pak ya. Kita bicara ke matematika dan berhitung ya. Kalau dulu saya di SD itu ada kegiatan berhitung kalau tidak salah. Nah, bedanya matematika kali berhitung niku napa, Pak? Lagi. Lah aku nggak tahu ya, harus tanya. Bedanya matematika kali berhitung pripun iki? Lek menurut jenengan.
Wong aku dhisik nek berhitung ki ya bingung kok. Lagi guru matematika bingung berhitung. Jadikan judul nanti. Sebenarnya kalau hal itu kan juga sama, hanya istilahnya saja. Kalau dulu itu di SD, waktu saya di SD, itu di kop itu kan ada tulisan bukan matematika tapi berhitung kan itu. Matematikanya kan tulisannya kan berhitung. Oh gitu ya. Istilahnya itu berhitung. Tapi kalau sekarang kan dalam hal matematika, tetapi untuk matematika ya lebih luas lah dalam hal kaitannya itu. Banyak rumus-rumus itu ya kalau matematika. Ya, rumus mesti, tanpa rumus bukan matematika itu. Oh masa Pak? Ini mulai mau kalah saya ini. Jadi harus dialihkan ini topiknya ini, kelihatannya begitu ini arahnya. Oke Pak Edi, mengenai jam matematika di sini kan ya jenengan sudah kira-kira repot membuatan Pak. Dadi kurikulum guru matematika wis engko bocah-bocah engko akun pembelajaran anyar dan sebagainya mumet membuatan jenengan. Ya kalau saya ya tidak lah. Ini pekerja seperti itu kan tidak saya sendiri. Karena itu kan kerjasama tim tuh. Kurikulum itu kan ada 3. Saya, kemudian Pak Tri, kemudian Bupati, kami tim ya harus solid. Tim ini harus kerja solid. Seperti tadi saya sebelum ke sini kan baru membenahi akun itu tadi akun pembelajar. Tapi karena di sini penting, dia juga saya tinggalkan. Namun juga sudah saya beri pengarahan. Ada rambu-rambu ya. Ini loh nanti yang harus dikerjakan. Nah itu ternyata kan bisa berjalan. Meskipun cuma 3 orang tapi luar biasa kerjanya solid. Nah itu yang membuat ringan ya itu. Nah itu kalau di era pandemi Pak ya, kurikulum yang sekarang kan itu ikut di pandemi ya. Nah itu kok saya pernah mendengar keluhan tuh dari Pesdik ya, itu kok sulit masuk, itu kendalanya apa sih sebenarnya? Maksudnya sulit masuk? Sulit bergabung atau sulit ngirim tugas atau gimana? Gitu. Iya, itu kendalanya itu di mana lah menurut analisa jenengan? Ya itu kalau saya lihat dari sampai saat ini ya, ini karena siswa masih kurang paham. Yang pertama kurang paham mengenai akun pembelajar yang jelas itu kurang paham. Kemudian yang kedua, siswa masuk di dalam akun yang mana dalam hal kaitannya dengan jaringan. Ternyata siswa ini juga masih kurang paham. Network ya, sinyal ya Pak ya? Sinyal bukan jaringan? Ya bukan sinyal, tetapi masuk aplikasi dulu, aplikasinya akunnya itu loh. Itu masih ada kendala-kendala, mungkin kurang mampuan siswa atau mungkin dia kurang teliti atau kurang telaten lah, dalam arti kan telaten. Kalau namanya HP itu kan untuk kita, terus saya sendiri itu kan otodidak kan. Saya rasa pun otodidak itu gini, Gus pokoknya pencet akhirnya akan ketemu. Saya yakin siswa pun juga demikian. Semakin banyak mencet ya, semakin mencoba masuk, maka nanti akhirnya juga menjadi lancar dan bisa. Oh, saya kira semakin mencet tuh semakin rusak HP-nya. Kita nggak tahu itu anak-anak itu mencet di HP. Yang penting kalau teknologi seperti komputer, HP itu tinggal orangnya saja. Kalau orang itu otaknya encer dan berani mencoba, maka akan menjadi lancar, bisa. 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 Nah terus ini di dalam pembelajaran daring itu kan ada juga istilah GC ya, Google Classroom ya. Itu sampai sekarang itu masih difungsikan betul Pak? Kalau di sini, yang di sini. Kalau untuk pembelajaran, kami dengan mengikuti anjuran pemerintah bahwa semua siswa wajib menggunakan akun belajar. Ini akun wajib ini. Dan saya berusaha. Ya pada kenyataan sampai saat ini untuk akun belajar itu siswa masih cukup banyak yang belum masuk. Nah ini dalam minggu ini saya berusaha bagaimana siswa harus masuk akun belajar. Langkah-langkah akan kami tempuh ini dalam minggu ini. Saya harap nanti untuk siswa dan termasuk Bapak Ibu Guru selesai dalam minggu ini untuk akun belajar. Nah, saya yakin kalau nanti semua mengikuti apa yang saya harapkan, saya harapkan nanti akan saya tuntun lewat
grup bersama tim nanti. Ada tim tadi. Ya, iya harus ada tim. Kalau saya sendiri nanti malah pusing, ya itu tadi. Kalau kita per tim, saya yakin tidak akan berat. Saya yakin nanti akan berhasil. Minggu depan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom lewatnya akun belajar bisa berjalan lancar. Ini nanti tahap kelas 3 dulu ini ya, minggu ini. Nanti tahap berikutnya nanti insya Allah nanti kelas 8. Kelas 8. Ya kemungkinan juga sama. Sama ya. Kelas 9 ini juga sama nanti. Ya itu untuk akun. Jadi ya? akun belajar Google Classroom itu adalah hal yang paling penting pembelajaran di SMP 1 Balong. Lah kalau informasi lagi Pak Edi ya. Kalau masalah akun itu ada yang pakai akun pribadi, ada yang pakai akun yang lain. Itu harusnya kalau yang prosedur yang sekarang ya, yang terbaru. Karena SMP 1 Balong selalu update ya. Nah, itu pakai akun-akun yang mana, Pak? Ya seperti yang saya sampaikan Kak Suryanto ya. Untuk akun di SMP 1 Balong, kita nanti akan mengikuti instruksi dari dinas, yaitu diharapkan seluruh siswa itu menggunakan akun belajar. Ya, menggunakan belajar. Kalau akun pribadi nggak bisa ya, Pak? Nggak boleh. Kalau dari ya boleh, tetapi boleh. Gini loh. Dengan adanya akun belajar, itu fasilitas akun belajar itu lebih lengkap. Jadi dalam pembelajaran itu nanti akan bisa lebih maksimal dibanding dengan akun pribadi. Yang jelas itu. Gitu. Jadi akun belajar itu punya kelebihan daripada akun biasa. Gitu ya. Nah, di samping itu saya juga dapat informasi kalau akun belajar itu misalnya paketan. Jelas paketan nanti ada bantuan dari pemerintah. Jelas sama bantuan itu. Insya Allah jelas. Ternyata buktinya kemarin kan ada. Dapat. Kemungkinan nanti Agustus ini itu untuk paketan akun belajar itu akan keluar lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Ini perlu diperhatikan. Saya dapat info. Ya mudah-mudahan berdoa saja. Ya, ini nanti paketan itu keluar lagi. Agustus. Dan jika nanti saya juga dapat info itu, ya ini mudah-mudahan juga benar itu info itu ya. Bahwa akun belajar, misalnya paketan dari pemerintah itu sudah habis ya, itu sudah habis ya. Itu nanti kan masih bisa digunakan. Jadi misalnya siswa itu menggunakan Google Classroom, masih bisa terus digunakan tanpa siswa itu membeli paketan di luar. Oh gitu. Masih ontek tapi masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Itu untuk classroomnya. Classroomnya lo ya. Ini udah ada yang mencoba ya, Pak. Nah, insya Allah ya sudah toh insya Allah. Masih ontek pakai tapi bisa dipakai. Sebenarnya juga canggih. Itu kan sebenarnya kalau kita menggunakan akun belajar, orang tua pun juga akan berkurang bebannya. Kenapa? Karena akun belajar itu nanti paketannya kan tidak bisa digunakan untuk game. Nah ini kalau akun pribadi menggunakan paketan membeli sendiri 1 minggu bar orang tua bingung lagi dijalui. Berarti 1 bulan kan umpama 1 minggu 20.000, 1 bulan berapa itu sudahnya? Kok Pak Anjenengan kalikan aja itu udah matematika. Tetapi kalau akun belajar sudah siswa tidak beli paketan lagi, sudah bisa berjalan. Itu penjelasan saya itu ya. Berarti ini informasi menarik untuk wali murid ya. Nek panjenengan dijalui, ya tapi sementara belum ya Pak ya. Sementara belum. Semoga nanti dari pemerintah kan ada itu untuk bantuan paket ya. Dan bantuan paket itu nggak bisa untuk game ya. Nek misalnya kok putra engineer itu ngegame dan itu dipakai alasan untuk apa ya? Untuk ini untuk tugas SMP lah itu sebenarnya jenengan itu tidak 100% loh ya. Tidak 100% jujur mereka itu. Jenengan juga harus berkompetisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama putrane jenengan nggih. Putrane jenengan niku lek kuwarep nyuwun pulsa lah niku perlu dicurigai. Nah, game napa mboten nah niku lho. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita kembali ke Pak Edi lagi. Pak Edi, iki akunnya ini kan juga lumayan di SMP 1 Balong, kira-kira langkah-langkahnya agar Bapak Ibu guru itu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana mengirim tugas dan lain sebagainya. Apa-apa sering di sini diadakan workshop meskipun via online. Untuk penggunaan akun
belajar untuk khususnya Bapak Ibu guru sudah kami laksanakan, yaitu dalam bentuk workshop ya. Kemarin itu sudah 2 kali, dan tiap kali pertemuan di sekolah pun jika ada permasalahan, kan kami di SMP 1 Balong itu kan banyak yang pandai IT ya, itu khususnya untuk akun belajar, akun Office 365. Maka mungkin dari Bapak Ibu guru yang kurang paham, setiap saat bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain yang lebih paham. Yang jelas SMP 1 Balong itu wah bagus IT-nya. Oh, kasih paham kalau sing boten ya, Pak. Kalau yang sepuh-sepuh itu saya juga maklum. Namanya usianya sudah lanjut, mau pensiun, umpama dalam hal kaitannya dengan apa itu Office 365. Nah, itu loh, Pak. Oh, akun pembelajar kok kurang paham. Itu ya saya maklum. Tetapi dia mau berusaha betul kok. Bisa. Kenyataannya juga bisa. Ya, meskipun dengan bantuan dari Bapak Ibu guru. Sip SMP 1 Balong kok. Kalau di SMP 1 Balong itu ada CV-nya, Pak. CV Alfian ya, yang sering membantu itu ya. Salah satu anggota tim kreatif itu sering bantu itu Mas Alfian, Mas Danar, kemudian ini yang Mas Yoga, Mbak Sisnanda itu sering bantu. Yang muda-muda ini loh yang penerusnya nanti kan. Muda-muda tapi urung payu rapi, Pak. Enten Pak jenengan. Tanggi jenengan enten. Kalau mboten narek nih. Niku lho Pak sing pegang handphone di sini itu belum nikah. Anak saya udah 2 ini. Kalau masalah itu ini rada nyari Bang Sidik ya. Oh, enggak masalah, Pak. Podcast SMP Balong itu ciri-cirinya itu kan ada yang ngatur. Ya. Tapi yang penting itu harus ada usaha. Kalau tidak punya target, ya mungkin seperti Anda. Kalau kaitannya dengan nikah, itu harus punya target. Jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu pasti akan datang. Kalau rezeki saya tidak pernah takut, Cak. Gaji saya cukup, cukup menderita. Nah, kalau gaji saya insya Allah sudah cukup. Saya sudah cukup bersyukur ya, karena di samping gaji kan saya juga masih diberi kesehatan, ya bisa menurunkan ilmu kepada adik-adik meskipun lewat ekstra pramuka. Saya cukup bersyukur bisa kerja di SMP 1 Balong ya. Pak Sumiran jangan anu ya, jangan marah ya. Saya cuma bercanda, tapi syukur lek ditambah ya. Oke. Nah, kaitannya sama masih di seputar akun, Mbak. Nah, itu kalau misalnya Pak ada salah satu peserta didik yang memang ada gabut itu apa artinya? Gabut itu galau buta ya? Bukan gabut berarti. Istilah gaptek ya, kalau misalnya tidak bisa di bidang IT ataupun mengoperasikan HP ataupun bahkan HP-nya sering error dan sebagainya. Langkah dari kurikulum untuk mengantisipasi itu bagaimana, Pak? Maksudnya itu untuk siswa ya? Iya, mungkin diadakan pembelajaran apa atau mungkin didatangi atau gimana? Ya ini hanya khusus karena siswa itu kan banyak loh ya. Kita itu ada 482 ya kalau tidak salah siswa. Loh, kaitannya dengan siswa yang mungkin mengalami permasalahan kaitannya dengan akun atau HP. Ya kami dari Bapak Ibu guru tidak memfasilitasi belajar dalam waktu tertentu, tidak. Tetapi kalau ada masalah kaitannya dengan akun atau yang lain, silahkan datang ke sekolah, nanti bisa menemui wali kelas, bisa menemui kurikulum, terutama malah ke guru IT. Tetapi kan tidak setiap hari ada. Yang penting datang ke sekolah, nanti menemui Bapak Ibu guru, kesulitannya di mana nanti akan dibantu. Dan siapa saja, yang penting warga sekolah SMP 1 Balong nanti akan siap membantu siswa yang mengalami permasalahan kaitannya dengan pembelajaran. Nah itu loh, carwono. Oh jual alasan orang garap tugas, HP orang kena kok. Oh alasan lawas ya. Diganti ya, pola pikirnya diganti. Milenial loh. Saya itu jelek-jelek begini bisa HP, bisa GC. Jadi jangan mencari guru ini saja, tidak ya. Temui saja siapapun, misalnya ada kesulitan apa, masalah apa, nanti akan diarahkan. Oh tanya itu loh Pak, itu aja. Nanti kan yang lebih paham kan itu. Kan guru itu kan banyak toh. Betul. Untuk apa itu maksudnya itu
bidangnya kan sendiri-sendiri. Jadi ya sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Ya itu ya. Itu jawaban yang pasti ya. Kalau sudah ada penyelesaian berarti kan tidak ada alasan lagi untuk anak itu tidak bisa pandai dia SMP Satu Balong. Nah, ini loh ini yang saya permasalahan itu. Enggak mau, masa enggak mau komunikasi. Kalau enggak ada niat yang ada cuma alasan ya itu. Saya sinau. Nah, alasan aja. Nah, oke. Keterkaitan dengan masalah kurikulum Pak Edi, ini kan ada 3 tim ya. Nah, 3 tim. Nah, kalau boleh tahu Pak Edi, bagian tim-tim dari 3 orang itu apa saja mungkin bisa disebutkan nanti biar untuk info, mungkin wali kelas nyari ini, mungkin ada wali murid ada keperluan dengan ini, kepentingan ini, mungkin bisa disampaikan. Mungkin jenengan di bagian apa, kemudian Pak Tri bagian apa, Bu Parti bagian apa, monggo silahkan. Untuk saya kerja di kurikulum, saya tidak membagi dengan secara khusus. Gitu. Jadi kita kerja yaitu karena kan kemungkinan dari Bapak rekan ya, teman satu tim itu kan masih kurang paham kaitan dengan ini kali ini. Nah, maka dari itu kita kerja dalam satu tim, pokoknya kita kerja ada permasalahan apa, ada kegiatan apa, maka itu akan kita kerjakan bersama-sama. Intinya kalau saya seperti itu aja dulu. Saya tidak akan membagi Anda bagian ini, belum saya bagi seperti itu. Itu lagi pula itu kan berarti secara tidak langsung itu ada kesadaran pribadi Pak ya. Misalnya Pak repot ini, nah itu secara spontanitas mau bantu gitu ya. Nah itu yang paling bagus itu Pak. Secara naluri akan muncul seperti itu. Sistem kekeluargaan Pak ya. Kekeluargaan ini yang penting. Samar plan jenengan ngongkon tok. Enggak. Ngongkon tok engko Pak Tri lemok nang karo Bu Parti. Tidak. Syukur ya. Berarti kekeluargaannya kan akrab ya. Tidak usah disuruh, tidak usah di kamu tugasnya ini enggak perlu. Enggak. Ya, itu namanya otoriter ya Pak Adi. Yang jelas kalau memang ada pekerjaan kok bersama-sama, apa bagian saya ini. Pokoknya bagi kita kerja sama-sama, ngoten. Si penting jalan ya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Ini cukup menarik pembicaraan kali ini. Tapi mungkin karena waktu yang sudah membatasi kita dan teman-teman jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe di HP kalian ya, khusus untuk video podcast di SMP Negeri 1 Balong. Dan perlu kalian ingat bahwasanya jangan pernah mencari kehidupan di organisasi, tapi hidupkanlah organisasi. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang ke-5 Podschool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.